Prodia Podcast. Wellness lifestyle. Halo Sobat Prodia, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan saya Giani di Prodia Podcast dan kali ini kita akan membahas terkait celiac disease atau A to Z about celiac disease. Sobat Prodia, pernah nggak sih kalian mengalami gejala-gejala seperti diare atau mual atau mungkin kembung setelah mengkonsumsi makanan seperti pasta, roti, dan lain sebagainya? Nah, jika pernah, bisa jadi gejala tersebut adalah gejala celiac. Apa itu penyakit celiac? Lengkapnya akan kita bahas tuntas nih bersama salah satu expert, yaitu Dr. Stephen Sumantri, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi. Halo dok, selamat pagi. Apa kabar dok? Selamat pagi Giani, kabar baik, sehat selalu ya. Ya, alhamdulillah sehat juga. Nah, sedang sibuk apa nih dok sekarang nih? Ya biasa sehari-hari saya praktek di rumah sakit saya sebagai konsultan alergi imunologi. Selain itu juga biasa kita ngajar ya di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Sehari-hari ada selain praktek, ngajar, kita juga melakukan penelitian terutama terhadap pasien-pasien dengan kondisi autoimunitas seperti lupus, rheumatoid arthritis. Ya kadang-kadang kita juga hadir nih untuk memberikan edukasi-edukasi dalam podcast-podcast seperti bareng sama Prodia saat ini ya. Oke, luar biasa. Baik, Dok. Nah, terima kasih juga ya, Dok, sudah bersedia hadir dan menjadi narasumber di podcast Prodia kali ini. Sama-sama dengan senang hati. Oke, bicara terkait dengan celiac disease nih, Dok. Seringkali kita mendengar gitu ya bahwa celiac disease ini merupakan penyakit autoimun gitu. Tadi juga dokter sudah sempat singgung ya penyakit autoimun yang lain. Nah, mungkin boleh dijelaskan dulu nih, Dok, kepada sahabat Prodia semua, apa sih penyakit autoimun itu dan apa saja contoh-contohnya? Oke, baik. Sobat Prodia, jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai kondisi autoimunitas merupakan sebuah kondisi di mana sistem imun tubuh yang biasanya tugasnya adalah melindungi tubuh kita dari berbagai macam infeksi seperti virus, jamur, bakteri, dan juga terhadap berbagai kondisi seperti kanker, dan juga tugasnya memperbaiki jaringan tubuh. Tapi pada kondisi autoimunitas, karena satu dan lain hal, sistem imun tubuh tersebut berbalik menyebabkan kerusakan, menyerang organ tubuh dan jaringan tubuh kita sendiri, sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit yang sudah kita kenal banyak, seperti lupus, artritis rematik, kemudian inflammatory bowel disease, dan juga salah satunya yang belakangan ini semakin banyak dibicarakan oleh orang-orang adalah penyakit celiac. Oke, berarti banyak juga ya, Dok, ya jenis-jenisnya dan salah satunya termasuk penyakit celiac ini ya, sahabat Prodia. Lalu apa saja nih, Dok, gejala-gejala yang biasa dialami oleh pasien dan apa sih risikonya kalau misalnya kita mengalami atau terkena dari penyakit celiac disease ini? Oke, jadi tak kenal maka tak sayang ya. Jadi penyakit celiac ini memang Sobat Prodia belakangan ini walaupun banyak mendapatkan perhatian dari para ahli, banyak penelitian, banyak support group dari masyarakat yang mulai memperhatikan dari penyakit celiac ini, tapi masih banyak yang belum kita ketahui mengenai penyakit celiac. Tadi Giani sudah sempat mengatakan bahwa penyakit celiac beberapa keluhannya adalah keluhan saluran cerna seperti kembung, diare berlemak, penurunan berat badan, ya terutama setelah mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung gluten atau berbahan dasarkan tepung terigu ya, seperti roti, pasta, pizza dan lain sebagainya, mie gitu ya. Tapi penyakit celiac sendiri karena basisnya adalah kondisi autoimunitas, keluhan-keluhan yang dikeluhkan oleh pasien tidak hanya melulu berkaitan dengan saluran cerna. Kadang-kadang ada beberapa pasien yang mengeluhkannya brain fog seperti kesulitan untuk berkonsentrasi, ada beberapa pasien yang keluhannya adalah nyeri-nyeri sendi, ada juga kalau misalnya pasien anak-anak gejalanya seperti autisme, ada juga pasien-pasien yang punya keluhan seperti sariawan di mulut, kelelahan kronik ya. Jadi gejalanya bisa sangat beragam sekali untuk celiac disease itu atau penyakit celiac. Makanya kadang-kadang kita punya kesulitan untuk melakukan diagnosis penyakit celiac secara baik dan tepat. Bahkan di negara maju pun sudah cukup banyak penelitian yang mengungkapkan pasien-pasien dengan kondisi celiac waktu yang dibutuhkan untuk mencapai diagnosis bisa sampai bertahun-tahun ya, 2-3 tahun sampai akhirnya
mendapatkan diagnosis penyakit celiak. Jadi memang gejalanya juga tidak hanya seputar pencernaan ya dok, bahkan bisa ke sendi, bahkan bisa brain fog. Wah luar biasa, memang autoimun ini suatu penyakit yang agak-agak membingungkan dan sulit juga ya dok ya untuk Iya, penegakan betul. diagnosisnya. Memang harus cermat gitu ya dok. Oke, nah kalau misalkan seorang pasien nih dok sudah memang sudah ada gejala kesana dan sudah terdiagnosis, tetapi dibiarkan saja nih dok, tetap mengkonsumsi makanan seperti biasa atau tidak melakukan hal-hal yang seharusnya gitu ya. Nah ini apakah di kemudian hari misalnya bisa menyebabkan kematian kah? Atau misalnya komplikasi penyakit-penyakit lainnya seperti apa ya dok bahayanya? Oke, mungkin supaya kita bisa menjelaskan dampak daripada penyakit celiak lebih lanjut ya Sobat Prodia ya, mungkin ada baiknya kita tahu dulu nih sebenarnya apa sih yang terjadi pada tubuh kita pada saat kita mengalami penyakit celiak. Jadi penyakit celiak itu disebabkan oleh karena sistem imun menganggap protein dari gandum ya, dalam hal ini gluten, sebagai benda asing atau sebagai infeksi. Pada saat sistem imun menganggap gluten itu sebagai infeksi, maka akan menimbulkan reaksi imunitas. Reaksi imun yang terjadi bisa menyebabkan peradangan saluran cerna, tapi apabila saluran cerna tersebut sudah bocor, yang kita bilang sebagai leaky gut, maka si reaksi imun tersebut bisa menyebar masuk ke berbagai organ lain, terutama adalah organ-organ yang sifatnya akhir dari pembuluh darah, seperti di otak, bisa menyebabkan brain fog, dikaitkan dengan demensia, dikaitkan dengan autisme, di sendi-sendi, pada saat dia nyangkut di sana, respons imunitasnya bisa menyebabkan radang sendi. Pada saat dia nyangkut di ginjal, beberapa juga bisa mengalami gangguan ginjal. Pada saat dia nyangkut di otot, akan bisa menyebabkan terjadinya radang otot. Ya. Nah, kalau misalnya kita bisa melihat bahwa penyakit celiak itu bisa menimbulkan berbagai macam reaksi di berbagai macam jaringan, tentunya kita bisa melihat bahwa kalau misalnya tidak terdiagnosis, tidak tertata laksana dengan baik penyakit celiak itu, jangka panjang peradangan yang terus-menerus berakumulasi, terus-menerus bertumpuk ya di jaringan-jaringan akan menyebabkan gangguan. Kalau misalnya di otak bisa menyebabkan terjadinya demensia, bisa menyebabkan terjadinya Parkinson. Kalau misalnya di ginjal bisa menyebabkan gangguan ginjal. Kalau di saluran cerna bisa menyebabkan terjadinya kebocoran saluran cerna, perforasi, sehingga pasiennya mengalami infeksi yang berat, yang tentunya kalau komplikasinya berat bisa saja terjadi komplikasi berat, gagal organ hingga kematian. Berarti kita tidak bisa sepelekan juga ya dok ya penyakit ini, karena kalau sudah ada kebocoran berarti nantinya ada inflamasi juga ya dok, atau peradangan, dan itu bisa di organ-organ lain juga, bukan hanya di organ cerna saja. Lalu untuk penegakan diagnosisnya sendiri dok, ini seperti apa saja ya dok tata laksananya? Oke, jadi kalau misalnya kita curiga ya seseorang mengalami kondisi celiac disease, penyakit celiac Sobat Prodia, yang pertama-tama kita harus tahu dulu nih, orang seperti apa sih yang gejalanya atau profil risikonya mempunyai kemungkinan mengalami penyakit celiac. Karena kita juga nggak boleh overdiagnosis nih. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah karena ada heboh gluten free diet ya, semua kondisi, semua penyakit itu selalu kita anggap langsung, oh ini harus gluten free, gluten free, gluten free gitu ya. Nah, sedangkan penyakit celiac harusnya hanya diderita oleh 1 sampai 2 di antara 100 orang ya, 1 sampai 2% di dalam populasi, sehingga harusnya bukan penyakit yang sering kita temui ya. Nah, kalau ada orang-orang dengan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, diare, gangguan saluran cerna terus-menerus, dan kemudian ada gejala kronik berkepanjangan yang tidak bisa dijelaskan oleh berbagai kondisi lain ya, seperti brain fog, nyeri sendi, gangguan saluran cerna, di situ kita curiga jangan-jangan orang ini punya celiac disease. Apalagi kalau orang tersebut mempunyai penyakit lain yang menyertai. Yang sering bareng dengan penyakit celiac adalah diabetes tipe 1, atau orang tersebut punya penyakit radang tiroid autoimun ya, kelenjar gondok bisa disebabkan karena autoimunitas seperti Hashimoto thyroiditis. Kemudian pada pasien yang punya riwayat keluarga celiac disease ya, karena penyakit celiac ada komponen genetiknya, maka orang tersebut berisiko tinggi. Pada saat orang tersebut berisiko tinggi, ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, yang paling mudah
adalah dengan pemeriksaan darah. Di dalam darah kita bisa memeriksa sobat Prodia antibodi terhadap gluten ya, yang kita bilang anti TTG ya atau trans glutaminase, dan juga antibodi terhadap gliadin, yaitu protein daripada gluten yang menyebabkan terjadinya penyakit celiak itu ya, pemeriksaannya IgA. Itu adalah pemeriksaan dari darah ya. Pemeriksaan darah ini sangat sensitif dan spesifik, sehingga kalau misalnya orang tersebut positif terhadap pemeriksaan anti TTG atau anti gliadin ini, maka kita bisa pastikan orang tersebut hampir 100% adalah penyakit celiak. Walaupun kalau misalnya hasil yang positif, idealnya untuk menilai derajat keparahan dan memastikan diagnosis dari penyakit celiak, orang tersebut kita harus lakukan biopsi. Walaupun biopsinya ini agak tricky sobat Prodia. Kenapa? Karena biopsinya adalah di usus halus. Ya, jadi kalau kita tahu endoskopi yang banyak dilakukan adalah endoskopi gastroduodenal. Ya, jadi dari tenggorokan, lambung sampai ke bagian awal dari usus 12 jari, atau kolonoskopi yaitu usus besar. Sedangkan untuk kita bisa melakukan teropong usus halus memerlukan peralatan khusus, memerlukan teknik khusus ya, sehingga walaupun banyak ahli gastroenterologi, tidak semua center bisa nih ya nih. Jadi harus dilakukan biopsi di usus 12 jari yang kita bilangnya namanya post bulbar. Jadi setelah dia belok, jadi agak jauh masuk ke dalam, atau di jejunum atau di ileum ya. Tentunya itu lebih susah untuk dilakukan teknisnya, sehingga seringkali kalau misalnya gejalanya cocok dan hasil pemeriksaan yang positif terhadap anti TTG atau anti gliadin, di situ kita sudah bisa mulai menegakkan diagnosis penyakit celiak. Berarti cukup membantu ya dok ya untuk pemeriksaan berbasis dari darah ini. Sangat. Kebetulan di Prodia juga kita sudah menyediakan ya dok untuk penunjang diagnosis dari penyakit celiac disease, yaitu celiac disease profile. Ini juga salah satu pemeriksaan dari darah untuk antibodi anti TTG dan juga anti gliadin, sehingga lebih nyaman juga untuk pasien karena tidak bersifat invasif. Baik. Nah, lalu dok, kalau misalkan nih seorang pasien sudah terdiagnosis, sudah ditegakkan oleh dokter bahwa beliau ini menderita penyakit celiac disease, apa nih langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pasien? Oke, baik. Jadi pertanyaan bagus sekali Gianni. Jadi sobat Prodia, ada dua hal yang harus kita lakukan pada saat seseorang itu terdiagnosis penyakit celiac. Ya, yang pertama biasanya kita adalah melakukan pengobatan terhadap reaksi peradangannya. Kalau misalnya orang tersebut mempunyai peradangan di saluran cerna, mempunyai peradangan di sendi-sendi, mempunyai peradangan di ginjal, tentunya reaksi imunitas tersebut harus kita kendalikan dulu. Ya. Pengobatan tergantung, bisa berobat ke ahli gastroenterologi, atau bisa berobat ke ahli autoimun, alergi imunologi, rheumatologi ya, yang biasa menangani kondisi penyakit celiac gitu ya. Nah, tapi yang kedua, yang paling penting, seorang penderita dengan penyakit celiac dia tidak boleh bersentuhan dengan gluten. Jadi sobat Prodia harus sadar, bukan hanya dari sumber makanan. Jadi saya tidak menyarankan untuk orang penyakit celiac untuk gluten free diet, tapi gluten free lifestyle. Wow, baru dengar nih dok. Ya betul. Kenapa sobat Prodia? Karena seringkali saat ini dirancukan dengan gluten free diet, apa-apa penyakit autoimun gluten free diet, alergi gluten free diet, gemuk gluten free diet, kemudian kanker gluten free diet, dan berbagai macam kondisi dibilang harus gluten free diet ya. Sebenarnya itu ada kesalahkaprahan di situ. Jadi untuk orang dengan penyakit celiac ya, gluten itu sangat sensitif, dan gluten tidak hanya datang dari sumber makanan. Jadi kalau misalnya Diani sadari ya, jadi gluten itu sekarang seringkali dijadikan bahan tambahan dari berbagai produk untuk memperbaiki konsistensi atau tekstur ya. Jadi contohnya ya, sampo kita, sabun kita, pasta gigi kita yang teksturnya baik itu karena secara struktural itu didukung sama gluten.
Jadi kalau misalnya kita terdiagnosis, ya 1-2% orang yang terdiagnosis dengan penyakit celiak, maka dia harus menerapkan yang namanya gluten free lifestyle. Tidak cukup memperhatikan sumber gluten dari makanan, ya, yang jelas-jelas kan seperti dari gandum, ya. Tapi kita juga harus sadar makanan sendiri, gluten itu sumbernya bukan hanya dari gandum, bisa datang dari kecap misalnya, bisa datang dari berbagai macam produk, ya, sehingga kalau misalnya label makanan siap saji, kita harus lihat apakah dia di situ mengandung gluten atau tidak, mengandung gandum atau tidak. Tapi yang kalau jelas pasti dari gandum. Tapi selain pantang gandum, pantang kecap-kecapan, harus memperhatikan label makanan, juga harus memperhatikan label produk perawatan pribadi, samponya, pasta giginya, sabunnya, ya. Jangan-jangan kulitnya meradang terus, ya, jadi pasien dengan celiak kulitnya bisa meradang. Jangan-jangan ternyata sabunnya dia terutama yang bentuknya ini ya liquid ya, sabun cair itu seringkali kalau misalnya teksturnya yang lembut, yang silky, itu sebenarnya ada tambahan gluten diberikan untuk supaya teksturnya baik, ya. Jadi pada saat kita memang terdiagnosis dengan gluten free celiac disease, maka tidak hanya gluten free diet, tapi gluten free lifestyle, ya. Wah, baik. Berarti ini juga saya baru tahu gitu ya, Dok. Wah, ternyata ada istilahnya gluten free lifestyle. Karena ternyata bukan hanya dari makanan saja, sahabat Prodia, tapi juga bisa dari hal-hal lain, perawatan yang kita gunakan seperti shampoo, sabun, itu pun harus diperhatikan. Oke, Dok. Baik. Kemudian nih, Dok, pertanyaan selanjutnya, apakah penyakit celiac ini bisa disembuhkan di suatu hari misalnya? Oke, baik. Jadi pertanyaan sangat bagus, tapi kita agak sulit menjawabnya ya, Sobat Prodia ya. Kenapa? Karena sampai saat ini pun kita masih belum terlalu tahu secara pasti apa sih yang menyebabkan penyakit celiac. Karena ada orang yang menderita penyakit celiac dari masa kanak-kanak, itu pasti ada komponen genetik di situ, Sobat Prodia. Tapi ada juga orang yang penyakit celiacnya baru muncul setelah masa remaja, setelah masa dewasa, bahkan ada juga yang di usia lanjut, walaupun itu lebih jarang gitu ya. Nah, di situ mungkin sama seperti kondisi autoimun lain ya, selain komponen genetik, paparan terhadap toksin lingkungan, infeksi virus misalnya yang menyamai molekul daripada gluten itu sendiri, itu tentunya bisa menjadi pencetus, ya. Nah, karena kita masih belum tahu mekanisme secara pastinya apa, apakah ada obat yang menyembuhkan atau tidak, kita masih belum tahu sampai saat ini. Apakah seiring dengan berjalannya waktu, sistem imunnya kemudian akan toleransi terhadap si gluten, ya, seperti banyak penyakit alergi ya. Penyakit alergi kita tahu setelah beberapa waktu, 5-10 tahun, maka alergi tersebut sifatnya bisa berubah gitu ya, karena sistem imun tubuh akan melakukan toleransi. Kita juga masih belum tahu, ya. Masih banyak untuk celiac disease yang harus terus kita pelajari gitu ya. Nah, kemungkinan kedepannya apakah bisa disembuhkan, ada kemungkinan ke arah situ. Kita tahu kan sekarang ada banyak pemahaman baru mengenai genomik, epigenetik, kemudian modifikasi genetik, mungkin di situ bisa menjadi harapan. Tapi sampai saat ini kita belum ketemu obat yang bisa menyembuhkan penyakit celiac. Itu yang pertama. Yang kedua, Giani, yang saya mau tambahkan sedikit ya, mengenai gluten. Jadi gluten ada yang celiac disease ya, penyakit celiac, tapi ada juga yang namanya non celiac gluten hypersensitivity. Ini baru aja mau saya tanyakan. Oh gitu ya, berarti pas banget ya, kita ada koneksinya nih Sobat Prodia. Jadi ya karena memang itu akan menjawab ya. Beberapa orang yang bukan penyakit celiac nih, misalnya dia kalau makan gluten dia ada keluhan di saluran cernanya, kadang-kadang bentol-bentol, urtikaria gitu ya. Ya jangan-jangan orang tersebut tidak menderita penyakit celiac, ya apalagi kalau kita periksa si antibodi terhadap celiac prokalnya itu dia negatif, berarti kan karena sangat sensitif ya, jadi menyingkirkan lah celiac disease. Tapi orang tersebut apakah kemudian dia bisa makan gluten? Belum tentu, karena ada yang namanya non celiac gluten hypersensitivity. Ini adalah bentuk dari alergi makanan. Mungkin dia true alergi, pasiennya kalau kita periksa IgE panel ya terhadap gluten, terhadap gandum mungkin bisa positif ya. Bisa juga diperiksa di Prodia kan panelnya gitu ya.
Nah, itu kalau dia positif dan kemudian kita buktikan memang pada saat dia menghindari gluten dari makanannya, kemudian keluhannya membaik, tapi begitu dia mulai makan gluten lagi, keluhannya muncul lagi, itu berarti dia non-celiac gluten hypersensitivity. Bahasa awamnya alergi gluten, ya, alergi terhadap gluten. Nah, itu kalau alergi, Sobat Prodia, kabar baiknya adalah kalau kita memperbaiki respons imunitas kita nih, misalnya dengan olahraga, menurunkan berat badan, memperbaiki mikrobiom saluran cerna, memperbaiki kadar vitamin D kita, ya, mengendalikan level stres kita, mengendalikan istirahat kita yang baik, banyak hipersensitivitas itu bisa menjadi toleransi. Ya, jadi setelah beberapa tahun, misalnya pantang gluten, ada orang yang mulai bisa ternyata makan gluten tidak ada masalah, gitu ya. Bukan hanya gluten aja, jadi berbagai macam kondisi alergi, alergi obat, alergi makanan, ya. Ada banyak orang-orang yang dalam tanda kutip outgrow their allergi, gitu ya. Jadi semakin menua, ya. Kalau misalnya dari anak, misalnya 5 tahun pada saat masa balita dia alergi telur, ya. Tapi begitu sistem imunnya dewasa, mikrobiomnya berkembang, anaknya berkembang, hormonnya berubah, ternyata menjadi tidak alergi terhadap telur, gitu ya. Nah, terhadap gluten juga begitu. Kalau dia non-celiac gluten hypersensitivity, maka setelah beberapa tahun biasanya bisa toleransi. Atau selama dia makannya tidak berlebihan, ya, kalau misalnya ternyata bukan alergi gluten, tapi dia ketidakmampuan saja untuk memetabolisme gluten, Macam intoleran gitu. intoleransi, ya, seperti kita ada yang lactose intoleran, gitu ya. Jadi kapasitas metabolisme saluran cernanya terhadap gluten itu kurang begitu baik. Yang sering kali saya edukasikan adalah yang penting jangan jumlah besar glutennya, ya, misalnya ya kalau makan tahu diilah gitu ya, jangan makan roti atau berpotong-potong banyak, tapi mungkin hanya makan satu, gitu ya. Tapi sering kali juga permasalahannya gluten adalah karena kalau dia tidak bisa mencerna dengan baik, sehingga dia kembung, mungkin dia ada yang kita namanya IBS, dia sebenarnya sensitifnya terhadap gula-gulaan yang bisa difermentasi, yang kedua namanya fermentable oligodisaccharida, monosaccharida, dan other polyols, jadi FODMAP, gitu ya. Jadi enzimatik saluran cernanya tidak bisa mencerna karbohidrat dengan baik. Nah, Sobat Prodia, ini saya bantuin nih, bisa juga periksa namanya ProHealthy Gut di Prodia, ya, untuk tahu, ya, ada masalah nggak mikrobiom saluran cernanya, ada masalah nggak kemampuan untuk dia mencerna si karbohidrat di situ, ya. Kalau memang ada masalah, ya mungkin dia butuh support enzim pencernaan, butuh support kita perbaiki mikroba saluran cernanya, dan setelah itu bisa toleransi. Atau kita menggunakan metode lama yang sudah dilakukan oleh orang dari zaman dahulu untuk bisa makan roti dengan baik, yaitu dengan sourdough bread. Ya, jadi roti yang memang difermentasi secara lambat dengan bakteri. Jadi bakteri dan raginya sudah mencerna si protein dari glutennya itu, sehingga pada saat kita konsumsi dia sudah dicerna dengan baik, jadi kita nggak ada kesulitan. Jadi sourdough, ya, roti biasa kan kalau zaman sekarang yang sering menjadi masalah kenapa kita tidak bisa makan gandum dengan baik, ya, adalah karena gandumnya tersebut difermentasi dengan ragi instan. Jadi hanya dalam waktu 2 jam, 3 jam sudah jadi roti, gitu ya. Sedangkan kalau orang zaman dulu kan nggak ada ragi instan. Mereka butuh waktu 24 jam, 48 jam untuk memfermentasi si roti tersebut, sehingga bakterinya sudah bantu mencerna. Sehingga pada saat kita konsumsi, maka saluran cerna kita tidak bekerja terlalu keras untuk mencerna produk gandum tersebut, terutama roti, ya, yang jadi masalah. Wah, luar biasa ya, kalau kita sudah menyinggung atau berbicara soal pencernaan memang wah banyak sekali ya Dok ya, kita bisa nyambung kemana-mana gitu jadinya. Betul sekali, salah satunya nih teknik fermentasi roti juga ya Dok, ternyata berpengaruh loh Sahabat Prodia untuk roti yang bisa kita cerna atau tidak gitu. Oke, nah